Jelang Hari Raya Idul Fitri, pedagang parsel di kota Bandar Lampung mulai bermunculan. Naiknya harga sejumlah barang membuat para pedagang parsel pada tahun ini menaikkan harga. Sementara sejumlah toko emas di Kabupaten Lebak, Banten diserbu warga. Tidak hanya membeli, mereka datang untuk memperbaiki perhiasan lama hingga untuk menebus gadai. Mendekati Lebaran, beberapa toko emas yang berada di Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten dipadati warga pada Minggu. Banyak orang yang datang untuk membeli perhiasan baru, memperbaiki perhiasan lama agar lebih berkilau, hingga menebus gadai. Mengenakan perhiasan yang mentereng saat hari raya sudah menjadi kebiasaan bagi sebagian besar warga Kabupaten Lebak. Menurut mereka, mengenakan perhiasan seperti kalung, cincin, dan gelang seakan menjadi simbol kesuksesan dan kemajuan saat merantau. Beli emas sedikit ini. Jual atau beli? Jual separuh langsung beli lagi. Buat persiapan apa itu? Buat istri, buat persiapan lebaran. Meski sebagian membeli perhiasan emas sebagai bentuk pencapaian, tak sedikit juga warga yang memanfaatkan harga emas yang fluktuatif sebagai investasi jangka panjang. Iya mas. Iya. Jual apa? Beli baru. Beli apa itu? Beli kalung, gelang, tadi ada cincin sama ada anting di sini. Buat simpenan investasi. Dipakai tapi nggak semua mungkin. Kalau harga emas itu nggak stabil ya, jadi dia akan naik terus. Jadi buat investasi cocok sih. Bulan suci Ramadan menjadi berkah bagi Sarwo, seorang pengusaha baju gamis asal warga desa Rawaheng, Kecamatan Wangon, Banyumas, Jawa Tengah. Rumah produksi konveksi miliknya yang saat hari biasa memproduksi sekitar 10 potong baju per hari, kini naik menjadi 25 potong baju per harinya. Peningkatan permintaan ini terjadi sejak memasuki awal Ramadan hingga mendekati Lebaran nanti. Lebih banyak permintaan itu baju gamis lah untuk ibu-ibu. Ya alhamdulillah. Berapa persen Pak naiknya Pak? Ya bisa melebihi dari 60-70% lah dari biasa. Untuk produksi baju muslim, Sarwo mempekerjakan 35 orang yang merupakan warga sekitar rumah. Harga sepotong baju gamis ini dijual mulai dari Rp80.000 hingga Rp100.000, tergantung dari model dan tingkat kerumitan pembuatan. Untuk menjangkau pembeli yang lebih luas, Sarwo tak hanya menjual gamis buatannya lewat toko konvensional, tapi juga menjualnya melalui daring. Sejak awal Ramadan, penjual parsel atau bingkisan banyak bermunculan di kota Bandar Lampung. Meyana menjadi satu di antara penjual parsel yang berjualan di Jalan Sultan Agung. Parsel yang ia tawarkan memiliki ragam pilihan, mulai dari parsel makanan, buah-buahan, hingga alat makan berbahan keramik. Satu buah bingkisan yang ia jual pun memiliki harga beragam, mulai dari Rp100.000 hingga Rp700.000, tergantung ukuran dan isi parsel. Pada Ramadan tahun ini, Mei menyiapkan sekitar 250 paket parsel yang siap dijual. Untuk penjualan kita dimulai di 1 Ramadan sampai malam hari. Penjualan untuk saat ini ya hanya 1-2 saja, belum ada penjualan baru. Mungkin nunggu THR keluar atau gaji keluar. Agar tetap bisa mendapatkan keuntungan di tengah kenaikan harga sejumlah barang, Meyana dan sejumlah pedagang parsel lainnya terpaksa menaikkan harga jual antara Rp10.000 hingga Rp15.000 per parsel. Sementara agar tetap bisa mempertahankan konsumen, proses pengemasan juga dilakukan lebih kreatif dan mengikuti tren. Tim Liputan CNN Indonesia. Sejumlah masyarakat berburu takjil atau hanya sekedar ngabuburit di kawasan GBK Jakarta. Ada sekitar 40 stand yang dihadirkan di sekitar lapangan softball GBK Jakarta dengan konsep open food court atau ruang terbuka. Berikut liputannya untuk Anda. Ternyata di GBK itu nggak cuma buat olahraga, tapi di bulan Ramadan atau bulan puasa ini kita bisa cari takjil. Nah, seperti apa? Ikuti saya yuk. Saya mampir ke Sandon Market di kawasan GBK, tepatnya di sebelah lapangan softball dekat pintu 5. Konsep yang diusung open food court atau ruang terbuka terasa seperti piknik dan menghadirkan 40 stand UMKM. UMKM di sini menjual makanan ringan, makanan berat, hingga minuman segar. Open Food Court ini buka sejak tanggal 1 Maret 2025 hingga 25 Maret 2025. Salah satu yang menggugah selera saya untuk mencoba adalah es buah sultan. Isi es buah sultan ada berbagai macam jelly, dicampur creamer yang gak pelit, ditutup topping buah naga dan alpukat.
Satu cup es buah sultan dibanderol Rp26.000. Penjual es buah sultan Hanifa menyebut dalam satu hari ia bisa menjual 100 cup es buah sultan. Kita di sekitar sebelum buka sampai habis isya, itu udah rame banget. Es teler sultan itu kita best seller banget, sehari itu kita bisa sampai 100 cup. Yang segar-segar udah, kita antri menu buka puasa yang gurih, yaitu gorengan. Ada bakwan, tahu goreng, tempe goreng. Satu porsi dibanderol Rp15.000. Saatnya beli makanan berat. Mata saya tertuju ke nasi kapau. Konsep nasi kapaunya prasmanan alias bisa milih sesuai selera. Sekitar jam 5:30 sore terlihat mulai ramai masyarakat yang datang untuk berbuka puasa di sini. Salah satu pengunjung, Dira, sengaja datang bersama teman-teman kantornya untuk berbuka puasa karena tahu dari media sosial. Tidak hanya Dira, Ade dan teman-teman kantornya pun sengaja datang ke kawasan GBK untuk berbuka puasa karena dekat dari kantor mereka. Karena aku udah sering banget nih tempat ini tuh berseliweran di TikTok. Terus banyak banget makanannya kata 30 tenan kan. Jadi aku tertarik banget untuk datang gitu loh, dan macam-macam banyak kan makanannya di sini gitu. Deket soalnya sama kantor di SCBD. Seru sih. Jadi ada satu tempat yang khusus buat kayak model buat buka bersama kayak gini sih. Kapasitas kursi di open food court ini cukup banyak, bisa menampung sekitar 100 orang. Buka puasanya pakai es buah sultan, nanti mau makan gorengan sama nasi kapau. Pokoknya bagi Anda warga Jakarta bisa cobain di kawasan GBK buka puasa di sini. Tapi ingat sampai tanggal 25 Maret 2025. Nindya Yuwono, Fajar Bolivia, Jakarta.